Assalamualaikum anak-anakku, saatnya belajar kimia bersama saya, Bu Yaya. Coba perhatikan, pada tekanan atmosfer, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sedangkan larutan gula mendidih pada suhu 110 derajat Celcius. Mengapa ya larutan gula mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan air? Untuk tahu jawabannya, kita akan mempelajari materi sifat koligatif larutan. Sebelumnya, kita harus ingat lagi nih, apa itu larutan? Apakah tanah dalam air atau gula dalam air yang termasuk pada contoh larutan? Ya, jawabannya gula dalam air. Karena ketika gula dilarutkan ke dalam air, kita tidak bisa lagi membedakan mana gula dan mana air. Jadi, larutan adalah campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi zat terlarut dan pelarutnya. Contoh tadi, zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya air, membentuk campuran yang homogen atau larutan gula. Setelah kita ingat lagi larutan, kita bahas definisi sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut. Apa saja? Ada penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik. Jumlah zat terlarut di sini direpresentasikan oleh konsentrasi larutan berupa molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Karena hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, ketika konsentrasi larutannya semakin besar, maka sifat koligatifnya pun akan semakin besar. Perhatikan data berikut. Semakin besar konsentrasi larutan gula, kenaikan titik didihnya pun semakin besar. Kemudian, ketika larutan gula dan larutan urea memiliki konsentrasi yang sama, kenaikan titik didihnya pun sama. Hal ini menunjukkan bahwa sifat koligatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Selanjutnya, kita bahas mengenai molaritas, yakni konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut per liter larutan. Sehingga rumusnya M sama dengan mol per volume dalam liter, atau dapat diturunkan menjadi dua rumus berikut. Yang kedua, molalitas, yakni menyatakan jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut, dengan rumus M kecil sama dengan mol per kilogram P, atau dapat diturunkan. Yang ketiga, fraksi mol, menyatakan perbandingan jumlah mol sebagian zat terhadap jumlah mol total komponen larutan, sehingga fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol total, dan fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol total. Terima kasih atas perhatiannya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas contoh soal konsentrasi larutan dan kenaikan titik didih larutan. Wassalamualaikum.